wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an sykurni wa liwalidayka ilayyal masir. Apa makna di balik ayat ini, brother? Bahwa ucapan terima kasih yang utama adalah kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Saat mulai dari kandungan kita sudah memenuhi perut ibunda kita, membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, ke kiri susah, terlentang susah, apalagi tengkurap. Ketika lahir kita minum ASI ibunda kita ibarat mengisap darahnya selama 2 minggu. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Kita tidak akan bisa seperti ini, berdiri kokoh dengan segala yang kita miliki. Itu tiada lain berkat jasa perjuangan orang tua kita dan doa yang selalu mereka panjatkan dalam sujud mereka. Kita tidak boleh membuat orang tua kita meneteskan air mata, kecuali air mata itu adalah air mata kebahagiaan, karena bangga terhadap prestasi kita dan kesoleh-solehan kita. Sungguh, ketika kita memuliakan orang tua, maka Allah juga akan memuliakan kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita sebagai manusia tentu mempunyai idola. Betul apa betul? Biasanya anak-anak mengidolakan tokoh-tokoh film kartun seperti Spiderman, Batman, Barbie, dan lain-lain. Ada pula yang mengidolakan penyanyi seperti BTS, Blackpink, Cherry Bell, dan masih banyak lagi. Lantas, yang sosok untuk kita idolakan, yang pantas untuk kita ikuti tingkah dan perbuatannya tidak lain hanyalah Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Unta hingga mobil Toyota, dari zaman kurma hingga biskuit Roman, dari zaman kegelapan hingga menuju cahaya terang benderang, dari zaman Zahiriyah hingga zaman Islamiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati Allah, teman-teman yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sepenuhnya untuk menekan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, sepatutnya kita harus menghargai dan memudahkan kedua orang tua kita. Hal tersebut digambarkan sempurna oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, pergaulan Islami. Kita harus tahu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bergaul supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yaitu yang pertama, menjaga pandangan. Yang kedua, menutup aurat secara sempurna. Terlebih bagi muslimah. Kenapa? Karena wanita adalah aurat dan jika dia keluar maka setan akan memperindahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, tidak berkholwat dengan lawan jenis. Yang keempat, saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting. Mengapa? Karena ketika seorang muslim mengingatkan muslim yang lainnya dan muslim tersebut melaksanakan kebaikan itu, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mengingatkan itu. Insya Allah. Hadirin yang berbahagia, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad hendak ke Ka'bah. Di perjalanan, Nabi Muhammad merasa ada yang tidak biasa. Pada hari
itu Nabi Muhammad SAW tidak menjumpai kafir Quraisy yang biasa melempari beliau dengan kotoran, yang biasa membunuh beliau ketika menuju Ka'bah. Setelah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para tetangga, ternyata si kafir Quraisy itu sedang sakit. Apakah yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad merasa senang karena orang yang biasa melempari beliau sedang sakit? Ternyata tidak. Nabi Muhammad SAW malah ikut prihatin dan berniat untuk menjenguk si kafir Quraisy tadi. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah telah mengatakan dalam berbagai ayat-ayatnya di dalam Al-Quran agar kita berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua disebut juga birrul walidain. Orang tua adalah sosok yang paling terpenting bagi sang anak. Begitu besar kedudukannya sehingga kita tidak akan mampu membalas jasa-jasanya. Apapun profesi jabatan pangkat beliau yang telah melahirkan dan membesarkan kita, dia pula orang pertama yang mencintai sebelum manusia lain di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, bapak, dewan yang saya hormati, teman-teman kaum muslimin dan muslimat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan Allah melalui malaikat Jibril sebagai tuntunan bagi umat manusia, untuk petunjuk bagi umat manusia supaya dipelajari, dipahami, dipedomani serta diamalkan. Karena di dalamnya berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Etika juga dibutuhkan dalam bergaul, karena kita tidak bergaul dengan yang sama muda maupun dan sebaya, tetapi kita bergaul dengan yang lebih muda dan yang lebih tua. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama adalah menjaga pandangan. Yang kedua adalah menutup aurat, karena terutama bagi para muslimah, karena wanita adalah aurat. Ketika dia keluar, maka setan akan memperindahnya. Yang ketiga adalah tidak berhalawat dengan yang bukan mahram. Dan yang kelima, mengingatkan sesama dalam hal kebaikan. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang sempurna seperti beliau. Bahkan beliau lebih sempurna dari malaikat. Oleh karenanya kita sebagai umatnya yang mencintai wajib mengagungkan dan mentauladani sikap dan sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bulan ini sering disebut dengan bulan Maulid, yang banyak acaranya yaitu Muludan. Muludan itu bisa dilaksanakan di masjid, di musola, bahkan kalau mau bisa di rumah masing-masing.